Berarti pemeriksaan lanjutan apa Ibu kira-kira? Dirujuk dengan pemeriksaan lanjutan apa? Untuk pemeriksaan lebih lanjut itu Ibu untuk apa apakah penyakit ada apa misalnya untuk pemeriksaan TB-nya Ibu. Nama Apa berarti pemeriksaannya? TB-nya berarti kalau TB itu apa yang diperiksa? Hak itu bakteri apa? Dahaknya, dahak. Kemudian selain itu, ronsen Ibu. Bisa foto torak. Terus foto torak, apalagi? Mantok tes. Mantok tes, betul. Jadi yang Mantok pertama tes. pemeriksaan dahak, nggih. Kemudian pasti ronsen, kemudian ada mantok tes. Mantok Oke. tes. Oke, nomor 2. Oke, Bu. Baik, untuk nomor 2, saya persilahkan untuk Mbak Aida Malia. Seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi BB 3.600 gram, BB 49 cm, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas. Bentar, saya turunkan dulu. Oke. Melewati sutura dan berisi cairan limfe. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya B. Caput succedaneum. Kenapa kok cabut? Kenapa kok kaput? Karena terdapat tadi, Bu, seperti ciri-cirinya yang di atas. Coba kita lihat ciri-cirinya. Oke. Pembengkakan pada kepala, teraba Teraba lunak, lunak, ada batas kemudian yang tidak jelas. batas tidak jelas. Kalau bedanya dengan sepal hematoma? Kalau sepal hematom teraba lunak, tapi ada batas, tapi enggak seberapa lunak, ada batas yang jelas gitu, Bu. Ada batas yang jelas gimana sih? Kalau dipegang itu, Bu, berbeda. Ada batasnya. Kalau perdarahan intrakranial? Kalau pendarahan intrakranial. Oh, yang lainnya boleh bantu jawab. Tidak harus Mbak siapa tadi. Maaf ya, Bu Ani nggak hafal satu-satu. Siapa, Ibu? Kalau perdarahan intrakranial itu biasanya keadaan umum bayinya juga lemah, ditandai kadang letargi gitu. Biasanya Tapi kalau bayinya keadaan lemah. Terus apa lagi, Bu? Kalau tahu kalau itu memang perdarahan intrakranial. ada letargi menangisnya itu melengking. Melengking, jadi dia nggak kayak menangis bayi normal ya. Kalau kaput dia masih bisa nangis seperti bayi yang lahir normal, ya. Iya, iya Bu. Oke. Yang penting harus tahu bedanya karena soalnya nanti bisa diwolak-walik, diwalik-wolak ya. Oke, nomor 3 Mbak Indah. Untuk nomor 3 dipersilakan kepada Ibu Sri Isniati. Monggo. Kasih seorang bayi laki-laki lahir 2 jam yang lalu di klinik dan sudah dilakukan IMD selama 1 jam dan telah mendapatkan asuhan bayi baru lahir 1 jam pertama. Hasil pemeriksaan berat badan 3.500 gram, panjang badan 55 cm, frekuensi jantung 110 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, gerakan aktif, tonus otot baik. Rencana prioritas apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan fisik bayi, berikan identitas pada bayi, berikan suntik vitamin K, menyuntikkan imunisasi HB0. Betul ya jawabannya. Pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri. Oke. Apakah benar jawabannya penyuntikan imunisasi HB0? Benar. Kalau 1 jam setelah lahir itu, Bu, pertama itu berikan IMD itu berikan dulu suntikan vitamin K. Setelah 1 jam baru menyuntikkan imunisasi HB0. Vitamin K dulu, kemudian HB0. Ya Bu. Bayi di atas 1 jam lahirnya, Bu.
Sebentar. Lahir 2 jam. 2 jam yang lalu lahirnya. Iya, Bu. Kak Ayu. Berarti pokoknya betul. 2 jam yang lalu lahir di klinik. Betul. IMD 1 jam dan telat lah, Bu. Mohon nanti dicermati bener ya. Ibu. Jadi soal-soal seperti ini yang jadi dia lahir sudah 2 jam. IMD sudah dilakukan selama 1 jam. Nah, telah mendapatkan asuhan bayi baru lahir 1 jam pertama. 1 jam pertama otomatis Fitka sudah masuk. Berarti langkah selanjutnya apa? Adalah penyuntikan HB0. Soal seperti ini sering sekali ada di uji. Mungkin yang D3, yang pernah dulu D3, soal-soal seperti ini menjebak. Jadi mau nanti diperhatikan. Nah, oke, selanjutnya Mbak Indah, monggo. Untuk yang nomor 4 dipersilakan kepada Mbak Tarisa Wanda. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem, bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil BD 3800 dan PB 56. Kulit lanugo sedikit, LK 34, LD 35. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kalau ini belum bisa jawab. Ayo apa? Bayi baru lahir normal, Bu. Yang A. Baru lahir normal, betul. Bayi lahir normal. Karena memang dia tidak ada indikasi apapun ya untuk mengarah ke patologis ya. Mbak Tarisa, benar namanya Mbak Tarisa ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya kalau dismatur, Mbak. Mbak Tarisa dismatur. Monggo yang lain kalau dismatur. Dismatur, prematur, postmatur. Prematur sama dismatur duluan mana? Prematur sama dismatur mana duluan? Halo. Iya, Bu. Ayo. Itu kan diagnosanya kan normal. Kalau dikatakan bayi dismatur, berarti bayinya seperti apa? Bayi dismatur itu berat badannya tidak sesuai dengan usia kehamilan, Bu. Berat badan tidak sesuai dengan usia kehamilan. Kalau misalnya berat iki aterem ya, terus berat badannya 2000, itu masuk mana? 2000 masuk ke dismatur, Bu. Dismatur. Iya, dismatur, Bu. Oke. Kalau prematur? Umur kehamilannya kurang dari 37 minggu, Bu. Kurang dari 37 minggu. Kurang dari aterem. Kurang dari berapa? 37 minggu, Ibu. Kurang dari 37 minggu. Kalau obesitas? Dari lebih dari 4.000 BB-nya. Lebih dari 5.000. Harus bisa bedakan kalau dia obesitas dengan yang gestasional ya. DM gestasional itu nih. Kalau obesitas memang dia aterem tapi beratnya lebih dari 4.000. Tapi kalau dia ibu hamil dengan gestasional mungkin dia ibu hamil dengan DM. Dia lahirnya belum aterem tapi beratnya bisa lebih dari 4.000 gram. Oke, betul gitu nggih? Iya, Bu. Iya, Bu. Nomor 5.
Ya baik Bu, untuk nomor 5 saya persilakan kepada Ibu Ani Sulistiowati. Spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit kecil anak meter, gerakan aktif, berat badan 2.500 gram, panjang 48 cm, penapasannya 50 kali per menit dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensinya 120 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Rencana asuhannya, apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? Rencana asuhan apa yang harus diberikan kepada bayi dengan hal tersebut? Di sini jawabannya adalah rawat gabung. Alasannya apa Bu kok boleh rawat gabung? Karena persalinannya normal, hasil TTV-nya itu juga normal, frekuensinya juga bagus, jadi tidak ada masalah. Padahal dia lahirnya berapa minggu, Bu? 37 minggu juga. Iya, betul. Walaupun dia lahir 37 minggu, dia walaupun sudah aterem, tapi yang paling menguatkan dia boleh dilakukan rapat gabung adalah apa? Semua gerakannya aktif, refleks menghisapnya juga kuat. Nah, jadi dia boleh rawat gabung. Kalau misalnya dia 37 minggu, 2,5, tapi mungkin lahirnya letoy, ya, nggak bergerak atau biru lah, mungkin tidak bisa dilakukan rawat gabung. Mungkin, nomor 6, monggo Mbak Indah selanjutnya. Ya Bu, untuk nomor 6 saya persilakan kepada Mbak Zakia Kurota. Seorang bayi laki-laki normal IMD tidak berhasil 2 hari yang lalu di RS. Hasil pemeriksaan BB 3.000 gram, panjangnya 49, tidak ditemukan kelainan kongenital, suhunya 37. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bayi pipinya. Hasilnya mulutnya bayi mengarah ke jari. Refleks apa yang dianjurkan pada bayi khusus tersebut? Routing. Bu, Mbak, refleks apa yang ini kan fisiologis ya, yang patologis kalau ditemukan pada bayi? Kalau bayi baru lahir itu punya refleks tersebut, ternyata itu adalah patologis. Jadi kalau misalnya, bayi itu kalau rutin dia fisiologis, tapi kalau refleks ditemukan pada bayi, ternyata itu merupakan refleks yang arahnya ke patologis. Apa Ibu, Mbak? Refleks apa yang patologis kalau ditemukan pada bayi baru lahir? Pernah dengar, Bu? Saya juga baru dapat kok ilmunya itu, Bu. Saya juga kaget kok ternyata. Ternyata kalau ditemukan pada bayi, ternyata itu adalah refleks patologis. Babinski. Ya, betul. Nah, kalau coba refleks Babinski itu yang seperti apa? Kaki menggenggam ketika disentuh. Kaki mengembang itu seperti ini? Menggenggam. Jadi gini ya, ini kan kaki ya. Nggak tahu kelihatan nggak tangan saya. Jadi seperti ini kah? Ya. Nah. Seperti ini nggih. Itu seharusnya fisiologis apa patologis? Fisiologis. Kalau menggenggam itu izin menjawab Ibu, kalau menggenggam fisiologis, kalau baby skin itu
jempol kaki menekuk ke belakang gitu. Jempol kaki menekuk ke belakang, betul. Itu Terus kenapa jarinya melebar. Halo, dalam Ibu? Jari-jari yang lainnya itu melebar gitu. Jadi kayak seperti ini. Ini Ya. dia memisah seperti ini, nggih. Kemudian dia menekuk belakang. Nggak bisa tangan saya kalau menekuk ke belakang, cetek nanti. Itu merupakan ternyata refleks patologis berarti terjadi pada bayi. Karena bayi itu mestinya seperti ini. Nah, nanti coba kalau pas Ibu ada postpartum, nggih. Nanti coba dibaca lagi. Saya juga baru dapat kok Bu ilmunya, Bu. Saya juga kaget. Itu mengarah ke apa, Bu? Kelainan saraf, kelainan pada motorik. Nah, saraf pada motorik, betul loh Bu penjelasannya. Oke, siap. Nggih. Nanti dicari lagi. Saya juga kemarin karena nyelunting ikut dokter Mahendra kuliah. Waktu kapan itu, nggih. Waktu ikut adik-adiknya itu baru tahu, oh ternyata. Jadi jangan asal semua refleks dianggap positif gitu katanya yang disampaikan beliau. Tidak semuanya. Apalagi kalau itu terjadi pada bayi prematur, jangan disamakan. Bukan. Karena kalau kita menghitung soal bayi prematur itu kan usianya beda dengan bayi yang lahir aterem. Perhitungan usianya kan beda. Dan itu yang disampaikan sama beliau. Usia koreksi. Nah, benar nggih. Jadi saya juga baru tahu kemarin, kira-kira berapa hari yang lalu. Waduh, ciloko ternyata banyak ilmu yang belum yang harusnya dipelajari. Oke, monggo nomor 7, Mbak Indah. Ibu, nomor 7 dipersilakan kepada Mbak Wardah. Seorang bayi laki-laki anak kedua baru dilahirkan 6 jam yang lalu di rumah sakit secara spontan. Riwayat kelahiran bayi bernafas spontan, usia gestasi 40 minggu. Inisiasi menyusui berhasil. Bayi sudah BAK 1 kali, panjang badan 48, BB 2600 gram. Telah diberikan suntikan vitamin K1 asuhan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Monggo, Mbak Wardah. Dia lahir 6 jam. Nah. 6 jam, 40 minggu. HB0 gitu. Kalau yang poin 1 telah diberikan suntikan Vitka. K1 ya sudah ya. Jadi Ya. yang lebih prioritas memandikan atau yang memberikan suntikan? Yang Memberikan suntikan. Memberikan suntikan. Memandikan Kenapa? 24 jam, Bu. Dalam? Memandikan bayi sekarang 24 jam. 24 jam sekarang, Bu ya, nggak hanya 6 jam ya, Bu yang ya. terbaru. Atau malah kalau kondisinya belum stabil nggak perlu harus segera dimandikan. Jadi kalau kondisinya sudah stabil baru silakan dimandikan. Kalau dulu kan begitu lahir dimandikan, kalau nggak mandi nanti kotorannya nempel-nempel katanya gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Baik. Nomor 8, monggo Mbak Indah. Untuk nomor 8 dipersilakan untuk Ibu Susi Ahmawati. Oke, seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktek mandiri, riwayat kelahiran anak pertama usia gestasi 38 minggu, kala 2 lama. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tonus otot lemas. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Ini bayi dengan aspeksia ini sih. Coba kita lihat dulu Bu ya pilihannya ya. Loh ternyata ada benar Bu. Ada aspeksia. Aspeksia, kalau dengan kondisi seperti ini kemudian bayinya aspeksia, langkah yang harus dilakukan apa Ibu? Kita lakukan resusitasi awal dulu. Langsung resusitasi kah? Langkah awal high-cup. Langkah awal dulu. Awalnya high-cup dulu. Kita high-cup dulu.
Kemudian kalau memang high cup tidak berhasil, baru dilakukan VTP dengan bulanan. VTP. Nah, nanti ada soal di bawah VTP. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Nomor 9. Monggo, Mbak Indah. Untuk nomor 9, saya persilakan kepada Mbak Bayanti Iswara. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher, sampai ke pusat. Itu pernafasan maksudnya. Pernafasan 110 kali per menit. Pulsnya? Nadinya 110 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, suhu 37 derajat. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke, apakah ini? Iya, jawabannya benar Bu, ikterus fisiologis karena bayi tampak. Kenapa dikatakan ikterus fisiologis? Karena betul setelah hari ketiga. Muncul setelah hari setelah 24 jam. Setelah 24 jam apa hari ketiga? Setelah 24 jam Bu munculnya lebih dari 24. Dan seharusnya kalau dia fisiologis hilang pada hari keberapa? 10. 14. Hari ke-10 apa 14? Sebelum 14. Sebelum 14. Hari ke-14 Bu, bisa sampai hari 4. Betul. Jadi muncul setelah 24 jam dan maksimal adalah hari ke-14 itu sudah hilang. Oke, nomor 10. Untuk yang nomor 10, monggo kepada Bu Indahwati. Seorang balita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan menkret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau minum dan makan, BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum dan makan biasa. Hasil pemeriksaan, kesadaran komposmentis, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 34 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ya, betul Bu, diare persisten. Apa itu Bu, diare persisten? Diare yang disebabkan bukan karena infeksi, biasanya karena gangguan dari enzim pencernaan bayi. Diare yang terjadi biasanya karena gangguan pencernaan pada bayi, bisa karena makanan ya. Kalau kalau makanan Kalau saya punya anak misalnya sudah 2 minggu diare, lo paling heboh sudah Bu. Tapi yang perlu mungkin membuat lebih tenang ibunya adalah matanya tidak cekung, turgor kulit, tidak ada dehidrasi, tanda-tanda dehidrasi. Tidak ada. Jadi dia makan minum masih mau, ya gitu ya. Kemudian mata tidak cekung, dia juga masih komposmentis. Kemudian turgornya juga kembali jangan cepat. Itu yang bikin lebih tenang ya. Tapi nggak sembuh-sembuh, kita mengarahnya kepada diare persisten. Jadi bukan karena bakteri, karena mungkin kelainan pada pencernaan atau mungkin makanan yang sering itu adalah makanan. Dia nggak tahan pada makanan tertentu, tapi kadang ibunya nggak tahu gitu loh. Karena itu pada bawah 3 tahun tuh biasanya untuk yang kurang dari 1 tahun ya pengenalan makan kan gitu mesti dikasih telur 3 hari dia tahan nggak, dikasih daging apa ikan laut 3 hari seperti itu untuk observasi. Karena kalau seperti ini kondisi anak ini kita nggak tahu penyebabnya apa. Karena apa, mungkin hari ini makannya daging, besok makannya ayam, lusa makannya ikan, kemudian besoknya lagi kembali ke tahu tempe, jadi nggak ngerti penyebabnya. Kalau seperti kondisi seperti ini penata laksananya apa nggih? Observasi dan zinc ya.
observasi dan pemberian zinc. Gunanya zinc untuk apa, Ibu? Kenapa sih perlu dikasih zinc barang? Kenapa dikasih zinc? Gunanya zinc itu untuk apa? Izin, Bu. Ada dua yang nyala. Monggo silakan. Seingat saya, seingat dalam kalau Bu, itu kayaknya ada yang berdekatan deh, Bu. Bengong sampai di sini. Gimana gue, Ibu? Apa sih gunanya zinc? membantu menurunkan tingkat keparahan diare mukosa ususnya. Dalam? Untuk memperbaiki mukosa ususnya. Betul. Jadi zinc itu tujuannya adalah untuk memperbaiki mukosa usus dulu. Tuh. Itu tujuannya kenapa dikasih. Dan itu memang tidak bisa langsung dikasih zinc sekarang terus berhenti. Tidak. Berapa lama pemberian, Bu, minimal? 10 hari, Bu. 10 hari pemberian. Sesuai dengan umurnya. Betul. Kalau dia kurang dari 5 tahun, biasanya pemberian cukup 1 kali saja. Kalau yang ada di pasaran itu kan adanya sirup ya, Bu, ya? Iya. Kalau dapat dari puskesmas, sebetulnya apa, Bu? Tablet atau apa? Tablet, Bu. Tablet, Bu. Berarti dia kalau tablet itu kalau kurang 6 bulan separuh. Oh gitu. Iya. Kalau yang cair itu kan, yang sirup itu kan 1 sendok, jadi 15 mili, nggih. Maksimal ada 15 mili. 1 kali pemberian selama 10 hari tidak boleh terputus. Gitu. Betul, Ibu. Nggih, karena kalau terputus dia harus mulai dari awal lagi. Jadi kalau di puskesmas itu tablet kalau kurang dari 6 bulan itu separuh, ngoten nggih, Bu? Iya, betul, Ibu. Kalau lebih dari 6 bulan? 1. Sehari 1 kali? Sekali. Iya. Selama 10 hari. Kita motivasi untuk dihabiskan sampai 10 hari. Itu yang kadang-kadang susah. Begitu diarenya berhenti, biasanya terus Iya. nggak minum. Padahal itu bisa berulang lagi. Inje. Itu yang kadang-kadang memang gampang-gampang susah. Baik, monggo selanjutnya. Untuk nomor 11 dipersilahkan kepada Mbak Audina. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi belum bisa berjalan. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 9 kg, panjang badan 75 cm, suhu 36,7, respirasi 32 kali per menit. Hasil jawaban ya pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP di Sumpah 7. Kesimpulan tumbuh kembang apakah yang tepat pada kasus tersebut? B. Pertumbuhan normal dan perkembangan menakutkan. Itu perlu diulang lagi kapan? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu pasca terakhir pemeriksaan. Dengan stimulasi. Betul, pasti ibunya diajari stimulasi. Jadi selama 2 minggu itu, jadi KIE-nya mungkin, Bu, ya. KIE-nya adalah apa yang harus dilakukan oleh ibu terhadap bayinya, nanti akan diobservasi dalam 2 minggu kemudian. Misal 2 minggu kemudian ternyata tetap, apa yang harus dilakukan? Rujuk ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu berarti puskesmas merujuk kepada rumah sakit. Berarti ke poli apa itu ya? Poli tumbuh kembang. Poli tumbuh kembang. Sekarang hampir semuanya rumah sakit punya kok poli tumbuh kembang itu. Oke. Mungkin
Halo, Iya, halo, iya, G. Bu. Untuk Halo. penilaian KPSP tadi, Bu, mohon izin. G. Kalau dia meragukan itu untuk 2 minggu itu istilahnya bukan stimulasi lagi, tetapi intervensi. Mohon maaf. Kita intervensi Sebentar. 2 minggu. 2 minggu itu apakah ibu tidak diminta untuk melakukan stimulasi terhadap anaknya, bayinya? Ya. Istilahnya kalau mohon maaf mungkin bisa salah saya. Kemarin kalau dari pelatihan itu istilahnya kita memakai kalau dia sudah meragukan berarti kita intervensi. Intervensi dengan usia yang saat ini dia harus capai. Kalau stimulasi itu merangsang untuk perkembangan tahap berikutnya. Kayaknya begitu Berarti kemarin juga. yang melakukan intervensi itu berarti orang tua? Jadi kita yang melakukan intervensi kita ibu. Berarti selama 2 minggu itu dia harus datang Ibunya tiap kita hari ajarkan untuk stimulasi di rumah. Kalau yang stimulasi ibunya, kalau 2 minggu tidak berhasil, kita lakukan intervensi. Yang intervensi petugasnya ibu. Nah, berarti kan stimulasi dulu kan Bu 2 minggu itu. Ya, kita ajarkan kemudian stimulasi. setelah 2 minggu kita lakukan pemeriksaan ulang, ternyata hasilnya tidak ada perubahan, lalu petugas kesehatan akan melakukan intervensi, begitu? Nah, intervensinya sampai berapa lama? Ayo 2 minggu itu. Nah, ayo intervensinya. Apakah 2 minggu lagi? Ya, ini saya yang jumbo ini makanya saya kembalikan ini tadi. Oke, ini kemarin juga masih jadi itu Bu. Saya juga kemarin itu sempat diskusi sama Bu Uswatun. Ini 2 minggu itu begitu kita lakukan intervensi tidak ada perubahan langsung dilakukan rujukan atau masih diberi waktu lagi. Itu yang kemarin memang saya tuh sempat sedikit debat khusus sama Bu Uswatun ya. Karena apa? Kalau kita menunggu 2 minggu lagi, otomatis dia akan mundur kan Bu. Dan padahal kan kita harusnya garcep ya untuk masalah tumbuh kembang ini nggih. Katanya terus yang kemarin karena biaya yang pelatihan yang terakhir itu katanya ada alokasi sekitar 1 bulan kalau enggak. Jadi 2 minggu, kemudian 2 minggu lagi baru kemudian dilakukan rujukan. Nanti saya coba baca lagi yang Ibu ya. Kita sama-sama baca. Nggih, karena kemarin itu memang saya sempat menanyakan loh, kalau misalnya 2 minggu kan ibunya melakukan stimulasi di rumah, 2 minggu kita periksa lagi, kembali kan kontrol ke puskesmas, ternyata kok dia nggak ada perubahan, maka petugaslah yang bertugas untuk melakukan intervensi. Nah, intervensi itu apakah langsung begitu saat di situ intervensi ternyata tidak ada perubahan, langsung dilakukan rujukan atau ditunggu dulu? Itu yang kemarin pelatihan lupa kok Bu, baru saja pelatihan kok lupa. Nah, apa-apa Bu, jenengan pelatihan saya kemarin juga sempat bertanya dan saya belum nemu ini jawabannya. Nggih. Ya Bu, nanti buka lagi. Nggih, buka lagi enggak apa-apa Bu. Kita kan diskusi di sini nggih. Cuma kemarin memang sempat ada disampaikan sama beliau. Kalau nggak salah itu diintervensi dulu Mbak selama 2 minggu lagi, kemudian setelah 2 minggu lagi berarti kan saya bilang 1 bulan berarti. Iya, baru kemudian dilakukan rujukan. Karena selama 2 minggu yang dari ibunya kita pemeriksaan kemudian kok tidak ada perubahan, karena gini, kita kan tidak bisa Bu memantau stimulasi yang diberikan ibunya selama di rumah itu seperti apa, apakah sesuai dengan arahan kita. Nah, itu yang kemarin. Jadi kita tidak bisa langsung anak ini langsung aja dirujuk, enggak. Jadi stimulasi yang diberikan oleh ibunya, kadang-kadang kan kita kadang sudah mengarahkan, tapi karena ibunya kan kerjaannya nggak mungkin menstimulasi anaknya tok, masih ada nyuci baju, masak dan teman-teman yang lain, atau apalagi kalau sudah kerja anaknya diberikan kepada neneknya, wah itu baliknya nggak akan seperti harapan kita. Jadi kemarin seperti itu. Jadi 2 minggu
kemudian dilakukan intervensi oleh petugas kesehatan, akan dilakukan observasi lagi, baru kalau 2 minggu kemudian itu yang kemarin masih masih mungkin perlu nanti saya coba baca lagi ya Bu ya, gitu. Jenengan yang pelatihan nanti boleh Bu, saya dikasih tahu Bu kalau sudah ketemu KRPA-nya Bu. Cek Bu, nanti dibuka lagi KRPA-nya. Nggih, ngoten nggih. Kita kan di sini diskusi loh Bu, santai aja. Nggih, baik nggih. Terima kasih selanjutnya Mbak Indah nomor 12. Untuk nomor 12 dipersilahkan kepada Bu Ida Wijayati. Sabar. Ya, maaf. Sabar Ibu, Seorang sabar, Bu. laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnese, bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 10,5 kg, panjang badan 84 cm, suhu 36,8, pernafasan 30 kali per menit. Hasil jawabannya ya. Pada kuesioner pra-screening perkembangan, KPSP berjumlah 8. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apa Bu? Di sini. Kelihatan. Oh, enggak kelihatan Bu. Udah Jawab. sudah. Sampun, nggih. A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. E. Konsultasi dengan ahli gizi. Tadi kayaknya sudah dijelaskan ya Bu, evaluasi KPSP ulang 2 bulan. Karena ini kan 8 termasuk meragukan. 2 minggu, Bu. Ya, 2 minggu nggih. kemudian. Kasusnya hampir sama dengan yang di atas. Nggih. Yang Jadi, tadi. Oke, kayaknya saya harus scroll ke bawah dengan soal yang berbeda. Nggih, baik, sebentar. Kita mundur. Kita ambil dari yang bawah dulu. Kayaknya saya sama ngeliat jam ini. Nanti saya dimarahin kontrak saya sampai 1 jam kok kemudian melebihi. Oke, kita ambil dari soal nomor 80. Mbak Indah, monggo. Ya Bu, untuk soal nomor 80 dipersilakan kepada Kak Rosi. Baik, seorang perempuan berusia 32 tahun melahirkan anak pertama. 10 menit yang lalu melahirkan secara spontan di rumah bersalin. Berat badan lahir 3.500 gram. Dan hasil pemantauan Apgar skornya menunjukkan bayi menangis kuat, gerakan aktif, HR-nya 110 kali per menit, badan merah tetapi ekstremitas biru. Apakah tindakan pertama kali harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? A. Bebaskan jalan nafas. B. Pemantauan pernafasan. C. Pemantauan suhu tubuh. D. Memberikan ASI adekuat. Ibu kelihatan? Belum kelihatan. Oh, oke. Ya, memberikan rangsangan taktil. Benar apa enggak ini jawabannya? Jawabannya benar, memberikan rangsangan taktil karena kenapa? Di atas di soalnya itu cuman ekstremitasnya yang biru. Ekstremitasnya yang biru. Dia gerakannya sudah aktif loh. Aktif. Iya, gerakannya aktif. Apakah ada jadi dikasih rangsang taktil dulu. Rangsangan taktil tujuannya untuk apa? Kan tadi kalau di sini kalau misalnya kalau saya yang mengerjakan soal kayaknya saya jawabnya apa ya? Pemantauan suhu tubuh.
Karena dia gerakannya sudah aktif, tapi ekstremitasnya biru. Apa sih guna dari rangsangan taktil? Untuk merangsang gerakannya itu. Dia gerakannya sudah aktif. Ya, sudah aktif. Oke. Ayo. Apakah dia perlu dipantau suhunya? Sangat penting. Kalau dia dari dia gerakannya sudah aktif, dia Apgar scoringnya bagus. Nah, kenapa saya ajak diskusi? Kenapa saya ambil soal yang di bawah? Maka, kita bisa diskusi di sini. Pertama kali harus dilakukan pada bayi pada kasus tersebut adalah dia gerakannya sudah aktif loh. Badannya merah tapi ekstremitasnya biru. Kalau rangsangan taktil itu diberikan kalau dia tidak ada gerakan. Benar nggak, Bu? Bayinya diam, lemes, ya. Kita lakukan rangsangan taktil. Nah, kalau untuk tahu ekstremitasnya itu, nah, ekstremitasnya kan dia masih biru. Kalau ekstremitas biru, berarti kita cenderung ke mana, Bu? Hipotermi. Betul. Berarti yang harus kita lakukan adalah pemantauan suhu. Mengecek suhu, keringkan dan menghangatkan. Memang soal yang saya bawa dari pola nomor 80 ke bawah ini tidak semua jawaban yang saya berikan itu benar. Maaf, G. Terus ini Jadi, berarti ganti Ibu. Ya, jawabannya. pemantauan suhu tubuh. Nah, itu ya, Bu ya. Kalau nggak ikut kelas nggak ngerti nih nanti, Was. Nah, itu. Tahu, Bu, nanti saya kasih kok jawabannya yang benar, tenang aja. Nanti saya kasih, Bu. Oke. Nanti silakan dibenarkan. Oh, jadi oke, 81. Ya, Bu, untuk 81 dipersilakan kepada Ibu Reni. Ya. Izin Ibu untuk membaca. Sebentar, saya tutup. Bayi baru lahir secara Bu, saya spontan. tutup, saya off saya tutup soundnya dulu. Ada Bu RT mau bicara sebentar. Bu, dilanjut aja silakan. Ya. Bayi baru lahir secara spontan BRAH di BPM didapatkan pada hasil pemeriksaan segera pernapasan megap-megap, tonus otot lemah, warna kulit kebiruan dengan riwayat ketuban keruh, dan kehamilan postdit. Spontan BRAH dengan postdit. Apa diagnosa paling mungkin pada kasus di atas? Aspeksi berat. Semua memperlihatkan bahwa otot lemah, warna kebiruan, ketuban yang keruh itu yang menyebabkan pernapasannya megap-megap, tonus otot lemah, warna kulit kebiruan. Dan postditnya itu juga bisa menyumbang terjadinya hal tersebut, tanda-tanda, sehingga aspeksi berat. Oke, ini sudah lengkap, Bu ya. Kalau ini jelas nggak keliru jawabannya. Iya. Ya. Terus itu. Yang pertama mungkin yang paling mungkin katakan aspeksia berat, kita tahu ketubannya dia sudah keruh dan lahir postdit, kemudian pernafasannya jelas megap-megap sebenarnya. Kemudian tonus ototnya lemah, warna kulit juga kebiruan. Oke, baik. Oke, nomor 82. Ya, Bu, untuk nomor 82 saya persilakan kepada Ibu Dian. Nonton Ibu masak semua aja. Halo. Didapatkan bayi baru lahir secara spontan. Nomor 82 saya persilakan kepada Ibu Radian. 82, bayi baru lahir secara spontan BRAH di BPM didapatkan hasil pemeriksaan segera pernafasan megap-megap, tonus otot lemah, warna kulit kebiruan dengan riwayat ketuban keruh, dan kehamilan postdit. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus di atas adalah B. Resusitasi awal yaitu HICAP, hangatkan, atur posisi, hisap lendir, keringkan, dan penilaian. Kalau misalnya HICAP tidak berhasil, langkah selanjutnya apa, Bu? Dilakukan PTP. PTP awal berapa lama?
20 sampai 30 detik. 20 kali. Berapa banyak, Dek? 30. 30 Berapa detik. kali? 20 sampai 30. 20 sampai 30. 20 sampai 30. Itu 20 sampai 30 tuh maksudnya kita bicara menit atau seperti apa? 20 kali dalam 30 detik, Ibu. 20 kali 20 dalam 30 detik. 30 detik. Nah, itu. Jadi harus jelas. Nanti takutnya 20 detik. Detik 20 detik di baiknya di PTP terus, Pak. Oke, nomor 83. Yuk. Aslinya ini loh. Diberikan kepada Ibu Wahyu. Ini berlanjut sama yang di atas. Itu kok kayaknya ada yang lagi heboh yang mungkin perlu ditutup itu soal Iya, spontan audionya. sudah wes tadinya kan Haikal penyelesaian PPP terus ini ya wes. Ini tadi setelah penanganan 2 menit. Nah, tadi soalnya sama seperti di atas, tetapi sudah dilakukan penanganan selama 2 menit. Tindakan untuk memulai usaha nama tidak berhasil. Terus langkah selanjutnya apa? Dinilai kembali. Mari kita lihat dulu. Oke. Sudah 2 menit loh, Bu. Oh, dirujuk. Dirujuk. Setelah 2 menit itu Setelah 2 menit sudah dirujuk. Kita enggak boleh ngapain. Terus kemudian dirujuk dengan apa, Bu? Digelondong ning ngono wae. Baksoku. Terus kemudian bayinya diapain? Tetap dilakukan Diberikan oksigen. Diberikan oksigen dan oksigen. Perlu di VTP nggak selama perjalanan? Perlu. Dalam? Iya, Bu, dilakukan VTP atau diberikan oksigen. Kalau bayinya prematur di kantong plastik, Bu. Dikantongi plastik tinggal kepalanya ya, Bu ya. Iya. Kalau bayinya prematur. Bayinya prematur. Kalau bayinya normal berarti dia dirujuk dengan diberikan oksigen. VTP perlu nggak? Selama perjalanan? Kalau memungkinkan, ya bisa dilakukan VTP, Bu, selama perjalanan. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya dengan oksigen saja. Oke, baik. Oke, terima kasih, Bu. Ini kayaknya stable. Kita naik dulu aja. Yang di bawah ini revisi kasus soalnya. Oke, monggo nomor 62 Mbak Indah. Untuk nomor 62 saya persilahkan kepada Madini. Seorang kurang jelas. Kurang besar Kak, Bu? Saya besarkan bentar. Oke, Mbak, sampun? Nggih, sampun. Seorang perempuan berusia 40 tahun, hamil 8 bulan, datang ke bidan praktek swasta dengan keluhan ingin meneran. 1 jam kemudian bayi lahir secara spontan, aktif, BB 21 gram, PB 46 cm, pernapasan 40 kali per menit. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Apakah asuhan yang diberikan pada bayi tersebut? Pak Ibu, sebelum saya buka, belum Jawabannya saya buka memang. Jawabannya memang belum saya buka. D. A. Diberikan, B. Pemberian oksigen, C. Pemberian antibiotik, D. Dirawat dalam inkubator, E. Rawat gabung dengan ibunya. Karena kondisi bayi ini alhamdulillah sehat dan tanda-tanda tidak ada kelainan, jawaban yaitu E. Rawat gabung dengan ibunya. Oke, betul. Boleh dilakukan langsung rawat gabung.
Karena sebenarnya dia sudah 8 bulan, Bu ya. Jadi fungsi parunya kan sudah matur, nggih. Matang. Jadi sudah matang, nggih. Oke, baik. Monggo 63. Oke, untuk nomor 63 saya persilakan kepada Mbak Dewi Safaria. Soalnya sama ini. Nggih, tapi beda apa yang harus dilakukan, nggih. Ini sering Bu yang seperti ini tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak koreksi, jawab yang depan sama yang di bawah itu sama, akhirnya salah. Salah satu salah semuanya berarti. Jadi ini soalnya sama, tetapi yang membedakan adalah apakah kesulitan adaptasi. Kalau tadi yang di sana kan perawatan apa yang dilakukan selanjutnya. Ini adalah kesulitan adaptasi apa pada kasus ini. Monggo siapa yang baca? Mbak Dewi Safaria, Bu. Ada nggak itu? Saya ganti aja gitu. Ya silakan. Nggak apa-apa. Nomor 63 saya persilakan kepada Tika Sari. Cuk anu Pak. Cuk ngawur Pak iki kantore bocah-bocah santai bae. Kalau nggak ada saya ganti ke Ibu Yatniatin saja. Nomor 63. Monggo Ibu. Nggih. Nomor 63, seorang perempuan berusia 40 tahun, hamil 8 bulan, datang ke klinik praktek swasta dengan keluhan ingin meneran. 1 jam kemudian bayi lahir secara spontan. Aktif, BB 21 gram, PB 46 cm, pernafasan 40 kali per menit. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Apakah kesulitan adaptasi yang bisa terjadi pada kasus di atas? A. Eliminasi, B. Pernafasan, C. Metabolisme, D. Perubahan sirkulasi darah, E. Perubahan gastrointestinal. Jawabannya B. Pernafasan. Kenapa kok pernafasan, Bu? Dilihat dari BB-nya 21. Kemudian umur kehamilannya 8 bulan. Umur kehamilannya. Itu berarti fungsi parunya udah matang belum, Bu? Belum. Setengah matang ya, Bu ya? Iya. Sehingga setengah bisa matang. Dengan BB 2100 dia potensi terjadi hipotermi. Kalau dia terjadi hipotermi, maka akan mengganggu yang namanya pernafasan. Betul. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi makanya itu kenapa kalau bayi BBLR itu yang pertama kali harus dilakukan adalah cegah hipotermi pada bayi. Dan karena itu kenapa kok bilangnya nggak pernah aku nggak metabolisme sih. Coba eliminasi enggak. Poinnya adalah ke situ. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya 64 Mbak Indah. Sama ini. Nomor 64 saya persilakan kepada Mbak Nurul Khotimah. Seorang perempuan berusia 40 tahun merasa hamil 64 ya Mbak ya? Dia betul sama Mbak. Sama memang. Kalau bilang sama, tapi nanti kita yang membedakan ada penata laksananya. Oke. Seorang perempuan berusia 40 tahun merasa hamil 8 bulan datang ke bidang praktek swasta dengan keluhan ingin meneran. 1 jam kemudian bayi lahir secara spontan, aktif BB 2100 gram. Panjang badan 46 cm, pernapasan 40 kali per menit. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Apakah asuhan yang diberikan pada sebentar Bu Ervi. Aduh.
asuhan yang diberikan pada BBL tersebut. Dia kan berat badannya 2100, tidak ditemukan kelainan, jadi bisa langsung diberikan ASI sesegera mungkin. Diberikan ASI sesegera mungkin. Sebentar, sebentar. Monggo 69. Ibu, untuk nomor 69 saya persilahkan kepada Mbak Adinda Pratama. Baik, nomor 69, seorang ibu memeriksakan bayinya berumur 5 hari di Polindes. Mengatakan berat badan 3.100 gram, sedangkan berat badan sekarang 3.000 gram. Hasil pengamatan, bayi menetek kuat, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi. Informasi apakah yang harus diberikan sebelum ibu pulang? Memberikan ASI saya teman. Bu Ani mohon di scroll down, Bu. Oh iya, sorry. Mas itu. Mas Novi. Itu tidak ada di ruang. Ya, mohon maaf sebentar. Tak mungkin kalau pelakon itu nggak dikasih Inggris. Iya, wes. Mohon maaf. Oke, pilihannya nggih. Oke, informasi apakah yang harus diberikan sebelum ibu pulang? Apa? Halo? Mohon maaf. Tadi ada sponsor lewat. Jawabannya apa? Jawabannya yang belum nampak, Bu. Belum nampak yang loh, kok. Untuk jawabannya yang mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan. Betul. Yang tadi saya sampaikan ya, kalau dia itu lahirnya itu dia sebenarnya lahirnya sudah cukup. Tapi kalau 5 hari dia berat badannya turun 1 on, itu normal nggak? Normal itu. Normal. Tetapi memang apakah dari pilihan ini yang paling benar adalah pilihan yang mana? Saya mau kok. Memberikan ASI setiap 3 jam, memberikan MPASI setiap saat, sudah cukup ini. Pemberian antibiotik secara rutin agar tidak jadi infeksi, pemberian makanan tambahan agar bayi cepat besar. Yang benar adalah mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan. Aduh, kontrak saya mau selesai nih sudah. Waduh, ciloko katanya. Ini saya sudah dipanggil Bu Erwin. Ini gara-gara pembangunan gedung ini loh, Bu. Aduh. Oke, nomor 70. Saya sampai paling enggak. Monggo Mbak Indah, nomor 70 Mbak Indah. Ibu, nomor 70 saya persilakan kepada Mbak Yasinta untuk membacakan. Seorang ibu datang ke BPM membawa bayinya yang berusia 2 hari. Berat lahir 3.000 gram dengan keluhan bayinya belum bisa BAB sejak lahir. Dari hasil pemeriksaan didapatkan perut buncit, bidan menduga bayi mengalami hisprum. Untuk menunjang dugaan tentang hal yang dialami bayi tersebut, bidan dapat melakukan pemeriksaan anal. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan oleh bidan tersebut untuk menegakkan diagnosa pada kasus di atas? Oke. Ini pilihannya. Sekarang itu colok anus tuh boleh nggak sih, Bu? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Berarti yang dilakukan apa? Seharusnya dengan kondisi tersebut, apa yang harus dilakukan sama ibu dilakukan oleh bidan? Rujuk, Bu, untuk rujuk. Kalau ini posisinya BPM berarti rujuk.
Berarti dia harus dirujuk. Saya akan ganti nanti jawabannya ya. Baik, jadi kalau pada kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nanti jawabannya gini, semua jawaban di atas salah. Kita tidak boleh lagi melakukan pemeriksaan colok anus. Kenapa? Kenapa kok tidak boleh? Halo? Melukai, Bu. Melukai. Selain itu, Tidak sayang anak itu. tidak sayang anak. Selain itu, gini, kita tidak pernah tahu sebenarnya bayi itu tidak bisa BAB karena apa. Jangan-jangan dia anus punya loh, Bu. Tetapi ada sambungan dari anus sampai ke usus itu ternyata nggak ada sambungannya, putus tengah jalan. Memungkinkan nggak itu? Waktu kita colok anus, dia ada anusnya. Tetapi ternyata setelah di USG nggak ada sambungan usus sama tempatnya anus. Pernah nggak Bu kejadian seperti itu? Nah, Bu. Nah, karena itu sebenarnya kalau dia di TPMB, langkah yang harus dilakukan adalah segera merujuk untuk pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan selanjutnya apa yang harus dilakukan dari ke-5 pilihan ini? USG USG abdomen. Nah, nanti saya akan rubah di sini nanti. Kita kan diskusi, Bu. Kan kalau saya kasih soal yang benar-benar terus jenengan nanti jawabannya itu pasti itu. Nanti jawabannya pasti itu gitu. Kita kan diskusi di sini, nggih. Oke. Nomor 70 nanti. Jadi langkah selanjutnya setelah dirujuk apa? Oke, kita harus melakukan USG abdomen. Oke, satu soal lagi. Monggo Mbak Indah, nanti saya kena semprit kontraknya. Sudah disemprit sama Bu Ervi saya. Oke, satu soal lagi. Nanti setelah ini soal saya berikan kepada Mbak Indah, silakan di-share kepada semuanya. Nggak usah khawatir Bu, yang jawabannya salah-salah sudah tadi saya bacakan kok. Ibu, terima kasih. Monggo 71. Untuk nomor 71 dipersilahkan kepada Ibu Rabiatul Adalia. Baik, untuk soal nomor 1, seorang bayi perempuan lahir 6 jam yang lalu dengan berat badan 4.000 gram. Belum mendapatkan asupan minuman pada saat dokter visit mendiagnosa bayi mengalami hipoglikemi. Apakah gejala yang tampak pada bayi tersebut? Apa? Kurang sebentar. Aduh. Nah. Oke, apa gejala tampak yang pertama? Yang A, akral dingin, aktivitas normal. B, gawat nafas, tangisan merintih. C, pucat, terdapat gawat nafas. Kemudian yang D? Yang D, lemah, tremor, kejang, sianosis. Yang E, pernapasan cuping hidung, terdapat retraksi interkostal. Yang menandakan kalau dia itu ini ada apa? Hipoglikemi di mana? Boleh nggak jawaban ini benar semua? Boleh. Boleh, Ibu. Boleh, Ibu. Ada akral dingin. Tapi dia aktivitas normal. Tidak normal. Tidak normal. Aktivitasnya yang lemah. Tidak normal. Akralnya dingin betul. Tapi ingat ini ada aktivitas normal. Nah, ini bisa dia gawat nafas. Apakah dikatakan gawat nafas itu seperti apa? Sesak. Nafas yang megap-megap ya Ibu. Nah, apakah kalau hipoglikemi itu sampai bayinya menggap-megap? Enggak, Ibu. Belum. Hanya lemah. Betul. Nangisnya merintih kah? Betul. Iya. Iya. Bisa. Dia pucat, ada gawat nafas. Pucatnya ini yang nggak pas adalah gawat nafasnya ya Bu ya.
ini Iya. pucatnya boleh. Jadi yang pas adalah Lemah. dia lemah, tremor, bisa ke arah kejang, bahkan ke sianosis. Oke. Izin Ibu bertanya. Monggo, silahkan. Untuk tremornya itu seperti apa Bu gambarannya? Karena belum pernah melihat kasus seperti ini. Tremor itu boleh dibilang mungkin kalau kita Keteran gitu kejang ya? ya Bu ya, apa Bu ya Oh. bahasa? Jadi tangannya itu seperti ini loh Bu. Apa ya? Kayak kita kalau tremor. Oh, Kalau kayak kejang itu kan kelihatan ya tangannya kan mengepal seperti ini nggih. Pandangan mata sebagai kejang nggih. Kalau bagi tremor dia itu tangannya mungkin ya seperti kalau kita tremor itu Bu. Saya pernah lihat sekali. Jadi itu memang karena dia lahir dengan ibu diabetes ya. Ibu diabetes saya awalnya tidak tahu kalau itu ternyata adalah tanda dari itulah Bu. Saya waktu itu juga nggak ngerti kalau itu ternyata ada tanda dari hipoglikemi. Dia itu lemah, anaknya diam, tapi waktu tangannya dipegang dia bergerak sendiri. Saya kira awalnya kejang. Ternyata kan kalau kejang itu kan selain tangan kan matanya pasti beda. Matanya pasti akan melihat ke atas, kemudian mulutnya itu kan tanda-tanda anak kecil seperti itu nggih. Ternyata tremor itu enggak. Jadi hanya bagian ekstremitas yang bergerak secara kayak bukan apa ya? spontan gitu. Jadi bergerak Iya. secara sendiri gitu loh, nggih. Iya, baik Nah, Ibu. Terima kasih. jadi memang bedanya kalau sama kejang, saya juga dulu karena tahu Bu, juga awalnya tidak bisa membedakan antara kejang sama tremor. Ternyata kalau kejang itu kan tangan cenderung dia kan mengepal. Kalau tremor itu dia lebih cenderung membuka. Dan kalau sianosis kan jelas ya Bu ya. Kalau dia kelihatan kalau dia kebiruan. Duh, sudah lebih dari 1 menit ini. Oke. Nggak apa-apa Ibu, asik. Seneng. Iya, masalahnya nanti saya diprit Bu Anissa ini. Monggo kalau next time saya mohon maaf tadi sebenarnya pagi sudah ujian yang bersangkutan, tapi karena ujian pagi jam 8, jam 9, yang bersangkutan ujian nggak bisa jawab sama sekali, Bu. Semua pertanyaan yang kita ajukan tidak bisa dijawab, akhirnya kita ulang lagi ujiannya. Jadi mahasiswa tadi itu ujiannya pagi jam 8 sampai jam 9, kemudian saya ngajar ketemu ujian lagi, pengujinya Bu Ervi, pembimbing yang saya sama Bu Tatar ini. Akhirnya kita ulang lagi ujian lagi dan ternyata sama. Nggak tahu nanti kebijakan dari tim penguji anak itu lulus atau tidak saya kembalikan kepada penguji. Jadi makanya tadi itu mendadak loh, kok ada ujian lagi yang saya kira sudah selesai. Aku memang kalau tambah seperti ini memang asik Bu. Mbak Indah, Bu Anissa gimana? Nanti saya dijemput Bu Anissa ini. Lanjut Bu, habis ini Bu Nisa masuk. Bukan salah saya loh ya, saya sudah menyampaikan ya. Oke, sampai nomor 75. Oke, 72 silakan. Pokoknya nanti kalau saya disemprit sama Bu Anissa. Paling tidak ya sampai 75 ya Bu, soal 75 nanti jenengan nanti sholat atau apa, nanti Bu Anissa masuk, mau Bu Anissa sampai maghrib silakan. Oke, silakan monggo. Halaman soal nomor 72. Ya Bu, untuk soal nomor 72 saya silahkan kepada Ibu Santi Rohmawati. Jika tidak ada, mungkin saya biar segera hemat waktu. Iya, yang ada aja Mbak Indah. Ibu Sulistiorini, monggo. Nggih, Mbak. Seorang wanita, mohon maaf Bu, saya pakai HP jadi seorang wanita berusia 25 tahun, B1, B0, A0, ATRM telah melahirkan bayi secara spontan di PPS dengan berat badan lahir 3.100 gram. Bidan mengatakan bahwa ibu dan bayi akan dirawat bersama dalam satu ruangan. Apakah manfaat rawat gabung dari aspek psikologis ibu pada kasus tersebut?
Monggo. Jawab ini betul Bu, untuk membentuk ikatan batin antara ibu dan anak, terjalin proses lekat akibat sentuhan badan antara ibu dan bayinya untuk membentuk bonding attachment-nya Bu. Oke, baik. Jawabannya memang kalau yang pertama ibu yang menyusui akan timbul refleks oksitosin. Ini nggak rawat gabung, kalau dia rutin menyusui ya akan seperti itu. Ibu akan mudah melakukan perawatan sendiri, menentukan terjadinya infeksi silang, mengurangi biaya perawatan. Nah, yang mungkin lebih pas adalah terjadi proses lekat akibat sentuhan badan antara ibu dan bayi. Oke, nomor 75. Langsung nomor 75 nggih, Bu. Ya, 73. Astagfirullahaladzim. Mbak Indah, 73 Mbak Indah. Oke, nomor 73 saya persilakan kepada siapa ya, Bu? Ibu Rusmiati. Seorang bayi laki-laki lahir 1 jam yang lalu di BPM dengan berat lahir 3.100 gram, tangis keras, keadaan umum baik. Bidan akan memberikan injeksi vitamin K1 secara intramuskular. Berapakah dosis obat yang akan diberikan pada bayi? Berapa dosisnya? Dosis Bener tak 1 miligram ini, Bu? 1 miligram per Satu ampul itu berapa mili, Bu? Satu ampul itu, Bu? Vitamin K1 ampul 2 mili, Bu. 2 mili. Berapa, Bu? 2 mili 1 ampul. Ampul Ada yang 1 mili, ada yang 2 mili, Bu. Itu mereknya. Tergantung pabriknya kayaknya ya, Bu ya? Iya, betul. Tergantung pabriknya, Bu. Tergantung pabriknya. Kalau misalnya diberikan 1 miligram IM ya, Bu, ternyata ampulnya itu isinya 2 mili. Yang 1 mili dibuang atau disimpan? Dibuang, Bu, harusnya. Dibuang, Ibu. Dibuang. Kalau memang akan diberikan itu paling lama berapa? Maksudnya bertahan berapa lama? Boleh dibilang kalau itu masih efektif? Mungkin bisa 1 minggu tapi di dalam kulkas, Ibu. Terus nutupnya ditutup pakai plester gitu, tabuk biasa kan gitu Iya. dulu, nggih, gitu. Baru dimasukkan ke plastik gitu. Ditutup plester kemudian dimasukkan ke plastik. Kita nggak pernah tahu ya, Bu, nanti kira-kira seperti vaksin apakah masih bisa menguap, Bu. Nah, itu loh kualitas dari vitamin K itu apakah masih bisa dipertanggungjawabkan nggih kalau kondisi seperti itu. Jadi memang akan lebih baik kalau penyuntikan itu dibeli ampul yang 1 mili, atau kalau memang pakai yang 2 mili, pastikan sebelahnya ada juga ibunya yang sudah pembukaan lengkap. Jadi Ada paling 2 enggak persalinan, Bu. Betul, ada 2 persalinan, atau paling enggak selisihnya enggak sampai seminggu seperti itulah, Bu. Dalam 1 hari gitu dah, Bu. Nggih. Jadi memang. Ibu IM kanan apa kiri? Kiri, Bu. Vitamin K kiri, nanti yang kanan untuk bagiannya apa? HB Unicek. Untuk HB. Nah, jangan keliru. Kalau ini tadi sudah, kita mau scroll lagi ke soal. Jadi saya memang sengaja acak karena semakin ke bawah itu. Nah, oke, sebentar. Oke, 49. Ya, untuk nomor 49 saya persilakan kepada Ibu Umi Mufidah. Nggih. Bayi laki-laki lahir di BPM dengan lahir spontan aterem. Letak belakang kepala, BB lahir 2.300 gram, tinggi badan 49 cm.
Panjang Saat badan nggak jadi biru saya ini. refleks hisap baik, gerakan aktif, warna kulit merah jambu. Perawatan apakah yang dapat dilakukan pada bayi tersebut? A. Segera memandikan bayi. B. Mengubah posisi bayi setiap 8 jam. C. Perawatan metode kamu. D. Melakukan tindakan transfusi tukar. E. Melakukan tindakan fototerapi. Yang benar adalah C. Perawatan metode kanguru. Karena beratnya baru 2.300. Maaf ini. Oh, sebentar. Perawatan metode kanguru. Kenapa ini dilakukan, Ibu? Karena berat bayi baru 2.300 gram. Oke, selain itu Mempertahankan suhu tubuh, Ibu. mempertahankan suhu tubuh. Kemudian ini kan memang dia lahirnya 2.300 ya Bu, BPLR. Tetapi karena dia menangis kuat, refleks menghisapnya baik, gerakannya aktif, warna kulitnya juga dia merah jambu, nggak biru ya. Jadi bisa melakukan perawatan metode kanguru. Tujuannya apa sih Bu, metode kanguru? Mempertahankan suhu tubuh. Jaga bayi tetap hangat. Hipotermi karena apa? Skin to skin, kontak kulit ibu dan bayinya. Oke. Skin, kontak tubuh. Untuk mempertahankan kehangatan. Yang kedua, kontak tubuh antara ibu dan bayi. Karena kalau metode kanguru itu berarti dia dengan ditaruh di inkubator dengan metode kanguru, kira-kira peningkatan berat badannya lebih cepat mana? Cepat metode kanguru. Betul, tujuannya juga ke sana. Selain mencegah hipotermi, juga akan mempercepat kenaikan berat badan pada bayi baru lahir yang BPLR. Karena kan habis sama metode kanguru ibunya langsung bisa menetes, gitu nggih? Iya. Nah, oke. Baik, selanjutnya nomor 50. Sebentar, saya tak telepon guru les anak saya sebentar, dapat telepon sebentar nggih. Monggo nomor 50. Oke, untuk nomor 50 saya persilakan kepada Ibu Sunarsi. Mohon izin Bu Ani, saya membacakan soal nomor 50. Ada bayi laki-laki lahir di rumah sakit secara spontan dengan BB lahir 2.800 gram, lahir cukup bulan, sejak sehari yang lalu badan kuning, malas minum. Setelah dilakukan, ngapunten Ibu, soalnya terpotong. Setelah dilakukan pemeriksaan kadar bilirubin indirek dengan hasil 11 gram %. Pada pemeriksaan fisik didapatkan warna kuning pada kepala dan leher, bagian badan atas, bawah, dan tungkai. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Kernicterus bukan, hiperbilirubin. Ikterus yang patologis dengan dasar pada pemeriksaan bilirubin indireknya hasilnya 11 gram %, dan ikterusnya muncul pada 24 jam pertama itu. Richard Kramer. Jawabannya ikterus patologis. Terus pada pemeriksaan fisik juga didapatkan warna kuningnya sudah menyebar pada kepala dan leher, bagian badan atas dan bawah, bahkan sampai pada tungkai. Udah kembalikan aja Kak. Berarti diagnosanya apa, Bu? Diagnosanya ikterus patologis, Bu Ani. Ikterus patologis. Dikatakan patologis karena
muncul di 24 jam pertama. Muncul di 24 jam pertama. Jadi dia bukan lebih dari 24 jam, nggih. Tapi dia di 24 jam pertama dia sudah muncul kuningnya. Dan kemudian ditambah lagi hasil pemeriksaan bilirubinya berapa, Bu? Kadar bilirubinya 11 gram. Kalau kalau normal berapa nggih, Bu? 0,10. Di bawah 10. Di bawah 10, nggih. 0,4. Nggih. Bu, saya kira cukup karena ini Bu Siti Anissa sudah masuk di dalam Zoom. Saya akhiri dulu, monggo nanti soalnya dibaca. Kalau memang ada yang tidak lengkap nggak apa-apa, nanti komunikasi lewat Bu Enda. Kalau memang ada waktu lagi monggo, saya tidak apa-apa karena memang keterbatasan waktu nggih. Baik, saya akhiri sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan.